الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Mengenai bahwasannya at-tauhidul matlub, tauhid yang diinginkan, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana sudah kita sebutkan bahwasanya pembagian tauhid menurut ahlu sunnah wal jamaah ada 3, yaitu tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma' wa sifat. Tidak ada dalil yang terang-terangan menyebutkan dari Al-Quran maupun Sunnah. Namun dalilnya apa dalilnya? Dalilnya adalah at-tatabbu' wal istiqra'. Dalil yang menunjukkan bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3 apa? At-tatabbu' wal istiqra'. Mencari dan mengecek. Para ulama meneliti mencari dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian disimpulkan ternyata tauhid itu terbagi menjadi 3. Tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah, tauhid al-asma' wa sifat. Itu adalah pembagian tauhid yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau juga menyebutkan dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid, syarah kitab tauhid. Adapun di sana ada yang bagi masalah tauhid al-mutaba'ah contohnya. Itu bukan pembagian atau bukan dalam pembahasan kita. Karena secara tidak langsung yang kita bahas tauhid masalah apa sih? Masalah tauhidullah jalla wa ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mutaba'ah itu pembagian tersendiri. Dalam artian apa? Termasuk salah satu syarat daripada diterimanya sebuah amalan, al-ikhlas wal mutaba'ah. Sehingga dalam pembagian tauhid, sebenarnya tidak perlu kita ikutkan. Yang kita ikutkan apa? Adalah tauhid itu ada 3. Tauhidul uluhiyah, war rububiyah, wal asma' was sifat. Itu sebagaimana sudah dilakukan para ulama. Di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan sendiri, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan juga masyayikh-masyayikh yang lainnya. Kemudian kalau kita jumpai seperti Syekhul Islam atau juga yang semisalnya membagi tauhid menjadi 2, itu kita rinci. Karena tauhid itu kata mereka tauhidut thalab. Tauhidut thalab tauhid apa berarti? Tauhid yang diminta, yang dituntut, tauhid uluhiyah. Kemudian ada yang namanya tauhidul ma'rifah. Tauhidul ma'rifah itu masuk dalamnya 2 tauhid. Tauhid rububiyah sama tauhid al-asma' wa sifat. Sehingga tidak ada iskal. Tidak ada iskal ya. Kalau seandainya Syekhul Islam atau yang semisalnya mengatakan tauhidut thalab atau tauhidul ma'rifah, itu maksudnya apa? Tauhidul ma'rifah itu tauhid rububiyah sama tauhid al-asma' wa sifat. Tauhid yang sifatnya mengenal atau mengetahui. Kemudian tauhidut thalab, tauhid yang sifatnya tuntutan atau keharusan, itu adalah tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Kata beliau, wa huwa dinur rusuli alladzi arsalahumullah bihi ila ibadihi, yang mana ifradullah taala bil ibadah, mengisahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, itu merupakan agamanya para rasul. Agamanya siapa? Agamanya para rasul, alladzi arsalahumullah bihi, yang Allah taala mengutus mereka dengannya, para hambanya, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid al-uluhiyah, ifradullah taala bil ibadah. Kita ulang-ulang tidak masalah. Kemudian sebutan tauhid al-uluhiyah, barakallahu fikum, terkadang kita jumpai dalam kitab tauhidul ubudiyah, tauhidul ibadah. Kemudian itu dinamakan tauhidul ubudiyah. Kenapa? Itu dinisbahkan kepada hamba. Kepada hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang memurnikan tauhidnya kepada Allah taala, dinamakan ubudiyah. Paham ya? Sifat penghambaan, ubudiyah. Tapi tauhid uluhiyah, penamaan tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah, itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian dinukilkan dalam kitab Al-Ubudiyah, ini kitab lain lagi ya. Kitab Al-Ubudiyah, kitab karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa namanya Syekhul Islam? Syekhul Islam namanya Ahmad bin Abdul Halim.
Diingat-ingat, jangan dilupakan ya. Syekhul Islam namanya Ahmad bin Abdul Halim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kunyahnya Abul Abbas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namanya adalah Ahmad bin Abdul Halim, kunyahnya Abul Abbas. Beliau ini termasuk salah satu masyayikh yang terkenal dalam artian di dalam pembelaan terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Pembelaan terhadap pengorbanannya beliau terhadap dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah. Kemudian juga beliau ini memiliki murid yang sangat cerdas dan juga tidak kalah hebatnya, yaitu siapa? Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu sering kita dengar itu kan, itu ternyata muridnya Syekhul Islam. Muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Barakallahu fikum, seperti itu. Dan muridnya banyak sekali. Muridnya banyak sekali ya, di antaranya itu tadi yang terkenal dan juga memiliki banyak karangan kitab-kitab berkaitan masalah pembelaan terhadap agama Islam ini. Berkata Syekhul Islam dalam kitab Al-Ubudiyah, kata beliau, "Kanal anbiya jami'uhum mab'utsuna bi dinil Islam, fa huwa ad-dinul ladzi la yaqbalu Allahu ghairah, la minal awwalin wa la minal akhirin." Apa artinya? Bahwasanya para nabi seluruhnya, seluruh mereka semuanya mab'utsun bidinil Islam, mereka diutus untuk membawa agama Islam, menyerukan agama Islam. Yang mana agama Islam itu agama yang Allah Ta'ala tidak menerima selainnya. Dalam artian Allah Ta'ala tidak menerima selain agama Islam. Tidak sejak dulu, tidak sekarang. Dalam artian tidak zaman dahulu, tidak pula zaman sekarang. Bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak menerima selain agama Islam saja. Tidak menerima kecuali agama Islam. Jadi agama para nabi agama apa? Agama Islam. Inna Ibrahim kana ummatan qanit. Ya kan? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Wa lam yakun minal musyrikin. Kemudian juga makana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan muslima. Muslim. Itu. Kemudian berikutnya kata beliau, qala syarih, dalam syarahnya itu kata beliau, "Ar-rusulu kulluhum ma talabu minan nasi an yuqirru bi anna Allah wal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit." Bahwasanya para rasul semuanya mereka tidaklah mereka meminta dari manusia agar mereka itu mengakui tauhid ar-rububiyah. Kata beliau, "Ar-rusulu kulluhum," maka para rasul seluruhnya, ma talabu minan nas, mereka tidak meminta pada manusia, tidak mendakwahkan kepada manusia, an yukirru, agar mereka mengakui bi anallahu wal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit, agar mereka meyakini bahwasanya Allah itu pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Bukan itu. Kenapa? Li'annahum mu'tarifuna bihadza, karena mereka sudah paham. Mereka sudah paham dan mengetahui tentang tauhid ini. Enggak perlu diulang lagi katanya. Wa innama talabu al-umam bi ifradillahi ta'ala bil ibadah. Hanya saja mereka para anbiya wal mursalin, mereka meminta pada umat-umatnya agar mengesahkan atau menunggalkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Itu yang diminta. Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Perhatikan. Fi kulli ummatin, kul ini menunjukkan umum. Lafaz kul di sini menunjukkan apa? Umum, dari seluruh umat. Tidak terlepas dari seorang rasul yang apa? Yang diperintahkan untuk menyerukan ani'budullah wajtanibut taghut. Agar mereka semuanya beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah at-taghut. Jauhilah at-taghut. Apa itu at-taghut? At-taghut huwa kullu ma 'ubida min dunillah. Seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu. Semuanya adalah taghut, bebatuan, pepohonan, dan bahkan manusia jika dia ridha itu juga taghut. Hati-hati. Sehingga termasuk salah satu syarat orang itu berpegang teguh dengan urwatul wuthqa, yaitu tali yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah apa? Al-kufru bit-taghut. Wa man yu'min billah, ya kan? Wa yakfur bit-taghut. Wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Dua syarat, perhatikan. Dua syarat, wa man yakfur bit-taghut, dan barang siapa yang kufur dengan taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan ikatan yang kuat, tali yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian berikutnya kata beliau, maqala, tidak mengatakan an yukirru bi anallahu war rabb,
Nah, jadi Allah Ta'ala tidak memerintahkan agar mengatakan apa? Agar mereka itu mengakui bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah Rabb. Li'annahum muqirruna bihadza. Kenapa demikian? Karena mereka semuanya sudah mengakui dengan pernyataan ini. Mereka mengakui Allah itu Rabb, mengakui. Cuman yang jadi permasalahan mereka menyembah selain Allah itu. Nah, bal qala u'budullah wajtanibut taghut. Tapi mereka, ya, para nabi tadi itu atau para rasul yang diutus tadi, masing-masing mereka mengatakan apa? U'budullah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut. At-taghut, pemimpin taghut yang paling besar siapa? Iblis. Iblis laknatullah alaih. Sebagaimana sudah kita lewati di kitab apa? Di kitab Al-Usul Salasah. Di akhir-akhir kitab bisa dilihat sendiri di sana disebutkan bahwasanya at-tawaghit katsiratun. Paham? Taghut itu banyak sekali, di antaranya pemimpinnya adalah apa? Iblis. Nah. Kemudian berikutnya kata beliau, utrukus syirka billah fil uluhiyah. Tinggalkanlah kesyirikan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah al-uluhiyah. Kenapa demikian? Dikarenakan asal syirki billah at-ta'alluq bi ghairillah. Asal syirki billah at-ta'alluq bi ghairillah. Nah, bahwasanya sumber kesyirikan kepada Allah Ta'ala itu apa sih? Karena adanya keterkaitan hati itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati itu sudah ta'alluq, punya keterkaitan dengan selain Allah Subhanahu wa taala, senang dengan batu, dengan sembahan yang selain Allah, dengan mungkin orang-orang saleh yang mereka anggap saleh atau para wali yang mereka anggap wali. Sudah senang dengan itu, akhirnya apa? Berbuat syirik orang tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus orang yang sebelum dari kalangan rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya agar menyampaikan la ilaha illallah, atau mewahyukan dengan wahyu yaitu apa? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali aku. Kata Allah Ta'ala, fa'buduni. Maka sembahlah oleh kalian aku. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah yang bersumber di dalamnya atau yang terkandung di dalamnya apa? An-nafyu wal isbat. Dua rukun kalimat la ilaha illallah. An-nafyu wal isbat. Nafyu jami'i ma yu'bad min dunillah wa isbatul ibadati kulliha lillahi jalla wa ala. Itu nafyu wal isbat. Nafyu jami'i ma yu'bad min dunillah. Meniadakan seluruh sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah Ta'ala. Kemudian apa? Isbatul ibadati kulliha lillahi jalla wa ala. Menetapkan seluruh peribadatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rukun daripada kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya maqala annahu la rabba siwai wa la khaliqa illa ana. Nah, di dalam ayat ini Allah Ta'ala tidak mengatakan apa? Tidak mengatakan bahwasanya tidak ada Rabb kecuali aku, tidak ada pencipta kecuali aku. Kenapa? Karena mereka mengakui. Mereka itu orang-orang kufar Quraisy mengakui bahwasanya Allah itu pencipta, pemberi rezeki, dan juga yang mengatur alam semesta, yang menciptakan, dan juga Rabb. Tapi muskilahnya, kenapa diperangi? Karena mereka tidak mau mentauhidkan Allah Ta'ala dengan tauhid al-uluhiyah. Ini yang jadi permasalahan. Ini yang jadi apa? Permasalahan. Bal qala subhanahu annahu la ilaha illa ana. Dan bahkan Allah Ta'ala mengatakan bahwasannya, ketahuilah bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak kok untuk disembah kecuali aku. Ai la ma'budu bihaqqin siwai. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali aku. Allah Subhanahu wa taala, ya, ingat-ingat. Hadzal ladzi ba'atsa bihi Allahu ar-rusula. Hadzal ladzi ba'atsa bihi Allahu ar-rusula. Inilah yang Allah Ta'ala mengutus dengannya para rasul. Ma ba'atsar rusula litaqriri tauhid rububiyah. Allah Ta'ala tidak mengutus para rasul untuk apa? Untuk mengakui atau mengajak manusia agar mengakui tauhid rububiyah, bukan. Li'anna hadza mawjudun. Ini sepertinya ada, lakinnahu la yakfi. Walaupun ada tapi tidak cukup. Apa maksudnya? Maksudnya walaupun ada tauhid rububiyah tapi tidak cukup, harus diiringi dengan tauhid al-uluhiyah. Kenapa demikian? Karena kaidah yang sudah kita sebutkan berkali-kali. Apa kaidahnya? Tauhidul uluhiyah mutadamminun fi tauhid ar-rububiyah, wa tauhidur rububiyah mustalzimun lit tauhid al-uluhiyah. Dihafal itu ya. Bahwasanya tauhid al-uluhiyah terkandung di dalamnya tauhid rububiyah sekaligus asma wa sifat. Sedangkan tauhid rububiyah itu masih mengharuskan adanya tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah, jangan sampai keliru dalam
memahami. Bal ba'athahum litauhidil uluhiyah, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka itu para rasul agar mentauhidkan uluhiyah, alladzi huwa ifradullah taala bil ibadah, yang mana tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah taala di dalam peribadahan. Nah, ini dihafal ya, walaupun pendek tapi maknanya besar ini. Jadi kalau tanya apa makna tauhid uluhiyah, ifradullah taala bil ibadah, selesai. Apa makna tauhid rububiyah, ifradullah taala bi af'alih, selesai. Apa itu makna tauhid al-asma wa sifat, ifradullah taala bi asma'illahi wa sifatih min ghairi takyifin wala tamtsilin wala ta'tilin wala tahrif, selesai. Nah, mengesahkan menunggalkan Allah taala di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya tanpa mengubah makna, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, tanpa membagaimanakan, menggambarkan dengan serupa dengan makhluknya dan sebaliknya. Seperti itu. Barakallahu fiikum, seperti itu. Wa wadinur rusuli kullihim, dan dia itu adalah agama Rasul seluruhnya, min awalihim ila akhirihim, dari awal sampai akhirnya. Nah, dari awal sampai akhir. Barakallahu fiikum, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dikit lagi. Fa awwaluhum Nuhun. Nah, perhatikan baik-baik. Bahwasanya yang pertama kali Rasul diutus itu oleh Nuh. Tapi kemana? Diutus kemana? Diutus seluruh dunia itu, dunia ini, atau diutus di mana? Atau di langit? Kita katakan apa? Bahwasanya awwaluhum Nuhun ini adalah Rasul ila ahli al-ardh. Paham ya? Ingat-ingat. Maknanya adalah apa? Pertama kali diutus adalah Nuh. Tapi kemana? Untuk penduduk bumi. Adapun Rasul secara keumuman, malaikat juga Rasul ya. Jangan dianggap tidak. Malaikat juga Rasul. Dan tentunya malaikat diciptakan sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Ya kan? Nah itu. Sehingga awwaluhum Nuhun maksudnya apa? Ursila ila ahli al-ardh, yang diutus kepada penduduk bumi. Bahkan dinukil ijma' ya. Ijma'ul ulama ala anna Nuhun. Ala anna Nuhan. Telah sepakat para ulama bahwasanya Nuh alaihissalam awal rasulin ila ahli al-ardh. Bahwasanya Rasul pertama kali yang diutus kepada penduduk bumi. Wa innama Adam alaihissalam fakana nabiyyan wa lam yakun rasulan. Adapun Nabi Adam itu bukan rasul. Nabi Adam walaupun yang pertama tapi bukan rasul, tapi beliau apa? Nabi. Sehingga yang pertama kali Rasul diutus di muka bumi ini atau ke muka bumi ini adalah Nuh alaihissalam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa itu? Ya Nuh, anta awal rasulin ila ahli ard, atau anta awal rasulin arsalahullah atau arsalakallah ila ahli ard wasamakallahu abdan syakura. Itu. Nah, wahai Nuh, kamu adalah utusan Allah yang Allah taala utus pertama kali untuk penduduk bumi. Dan Allah taala menamakan dirimu dengan apa? Abdan syakura, hamba yang bersyukur. Nah, seperti itu. Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dengan lafaz yang berbeda-beda ya. Nah, ya Nuh, anta awal rasulin ila al-ard arsalakallah ila ahli al-ard wa sammakallah abdan syakura. Nah, itu. Barakallahu fikum, kita lanjutkan dikit lagi syarahnya. Qala asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala, kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah taala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan para nabi sebelumnya. Fadalatil ayah, maka ayat ini menunjukkan al-karimah, ayat yang mulia ini menunjukkan ala anna awwalar rasul, bahwasanya para rasul yang pertama kali huwa Nuh alaihissalam. Tapi di mana? Ila ahlil ard, harus dikasih ikatan itu ya. Nah, barakallahu fikum, harus dikasih ikatan pertama kali rasul yang diutus di muka bumi. Adapun secara mutlak malaikat rasul bukan, malaikat juga rasul. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa? Surat Al-Fatir. Surat Fatir itu. Nah, surat Fatir apa lafaznya? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Itu. Syahidnya mana syahidnya? Syahidnya adalah firman Allah Ta'ala, ja'ilil malaikati rusulan, yang telah menjadikan para malaikat itu adalah utusan-utusan. Berarti menunjukkan rasul secara mutlak bukan Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh alaihissalam itu adalah rasul yang pertama kali diutus di mana? Untuk penduduk bumi. Barakallahu fikum. Naam, hendaklah dipahami. Naam. Fa Nuhun huwa awwal rasulin ba'da hudus syirki fil ard. Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama kali setelah munculnya kesyirikan di muka bumi ini. Wa tataba'at ba'dahu ar-rusul, kemudian rasul-rasul yang setelahnya mengikuti ala hadzal manhaj rabbani, berdasarkan manhaj rabbani. Manhaj rabbani itu manhaj yang sangat bagus. Nah, paham? Manhaj, metode, prinsip yang rabbani, prinsip yang bisa mendidik. Nah,
Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamuhum. Wa huwa khatamuhum. Apa artinya? Dan Rasul yang terakhir kali ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah penutup para nabi. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Isa, Nabi Musa itu semuanya adalah ulul azmi. Adalah ulul azmi minar rusul. Jadi ulul azmi minar rusul ada berapa? Nabi Nuh alaihi salam, pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. 5 ini dijuluki dengan apa? Ulul azmi minar rusul. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Paham ya? Jadi ulul azmi ada berapa? Ada 5. Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu fa Isa fa Nuh hum ulul azmi fa'lamu. Itu dalam pepatah disebutkan seperti itu. Di dalam pepatah, dalam semacam pantun atau puisi disebutkan apa? Seperti itu biar mudah dihafal. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Mereka itu adalah ulul azmi, maka ketahuilah. Nah, mudah kan? Mudah dihafal itu. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Nah. Kemudian berikutnya kata beliau, wala nabiyya ba'dahu ila an taqumas saah, tidak ada nabi lagi setelahnya sampai tegak hari kiamat. Barakallahu fikum, enggak ada nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tegak hari kiamat. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah bapak salah seorang di antara kalian. Nah, melainkan beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, dan juga khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nah, penutup para nabi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, "Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Hati-hati. Ini sebagian ahlu bid'ah wa dhalal bacanya keliru bacanya. Yang benar apa? Yang benar adalah ana khatamun nabiyyin. Aku adalah penutup para nabi. Kemudian bacanya apa? La nabiyya, bukan nabiyun ya. La nabiyya ba'di. Artinya apa? Nah, bahwasanya tidak ada nabi setelahku. Kalau bacanya la nabiyun artinya apa? La itu adalah nabi setelahku. Jadi ada orang ngaku-ngaku menjadi nabi, namanya siapa namanya? Namanya La. Paham ya? Ada nabi namanya La. Nabila katanya. Nah, Nabila. Nabi namanya La katanya. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Rasulullah mengatakan la nabiyun ba'di katanya. Nah, keliru baca, keliru artinya. Makanya yang baca yang benar bagaimana? Yang baca itu yang tepat adalah la nabiyya ba'di, la-nya sebagai la nafiyah lil jinsi. La yang menafikan seluruh jenisnya. Tidak ada nabi satupun yang setelahku. Berarti benar-benar tidak ada nabi ya. Tapi kalau kalian bacanya la nabiyun ba'di, diartikan apa? La itu adalah nabi setelahku. Berarti setelah Rasulullah ada nabi namanya siapa? Namanya La. Namanya La itu sebagian orang ngaku seperti itu ya. Nah, walaupun istilahnya ada wujudnya atau tidak, karena mereka mengatakan seperti itu. Nah, fa huwa akhirur rusul, maka dia adalah rasul yang terakhir alaihi salatu wassalam, wa akhirul anbiya, dan juga akhir para nabi. Di anna kullu rasulin nabiyyun. Nah, dikarenakan setiap rasul yang dia itu nabi, fala yub'ats ba'dahu la rasula wala nabi. Nah, maka tidak diutus lagi setelahnya, tidak rasul, tidak nabi. Sudah terakhir sudah. Faman taqada annahu yub'ats ba'dahu rasul, maka barang siapa yang meyakini bahwasanya diutus lagi setelah Rasulullah itu ada rasul, paham ya? Setelah meninggalnya Rasulullah itu ada rasul lagi, ada nabi lagi, fahuwa kafir. Hati-hati ini. Maka itu adalah kafir. Di antaranya siapa? Musailimah al-Kadzdzab itu, mengaku dirinya adalah rasul katanya. Kata sebagai disebutkan dalam riwayat itu dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya suatu ketika Musailimah al-Kadzdzab ini mengatakan tadi malam turun wahyu padaku katanya. Surat yang menandingi atau surat yang semisal dengan surat Al-Fil. Nah, katanya mengatakan Al-Fil dzukhurtu min tawil katanya. Al-Fil dzukhurtu min tawil. Khurtum itu apa? Telalai itu loh, telalai. Paham? Al-Fil gajah yang memiliki telalai yang panjang katanya. Nah, malah ditertawain akhirnya sahabat yang mendengar ini malah mengatakan apa? Justru setelah aku mendengar kamu seperti ini, aku tambah yakin bahwasanya kamu itu kadzdzab, pendusta. Nah, sehingga benar apa yang dikatakan Rasulullah, qala sallallahu alaihi wasallam, wa sayakhruju ba'di kadzdzabun salasun. Kullun minhum yad'i annahu nabi wa ana khatabun nabiyyin la nabiyya ba'di. Perhatikan ini. Dan akan muncul setelah aku meninggal nanti 30 orang kadzdzabun, pendusta.
Ya, sekitar 30 orang pendusta, masing-masing mereka mengaku dirinya nabi. Ada enggak? Ada banyak yang mengaku nabi. Di Indonesia pun ada dulu perempuan. Ada perempuan namanya Lupana, pernah dikisahkan tuh ngaku nabi. Pakainya putih, kelompoknya perempuan semuanya. Kemudian katanya dapat wahyu dan bahkan sudah menulis sebuah kitab dan misalnya itu semuanya kadzdzab, pendusta. Nabi kok perempuan. Nah, belum pernah dengar kan nabi perempuan? Ya, ini di Indonesia ngaku nabi perempuan akhirnya dipenjara. Nah, karena lupa namanya, sempat terjadi seperti itu. Kata Rasulullah apa? Masing-masing mereka akan mengatakan atau mengaku-ngaku nabi. Di antaranya Muslim al-Kadzdzab itu sudah. Nah, di antaranya, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku ada penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Faman lam ya'taqid khatamur risalah, maka barang siapa yang tidak meyakini bahwasanya risalah telah ditutup. Nah, khatamur risalah, kerasulan sudah ditutup bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ajaza, dan justru dia membolehkan an yub'ats ba'dahu nabi, akan diutus lagi setelah nabi, fa huwa kafirun billah mukadzdzibun lillahi wa lirasulih wa li ijma'il muslimin. Berarti dia telah kafir kepada Allah Ta'ala dan mendustakan, membuat kedustaan untuk Allah dan untuk Rasulnya serta kesepakatan kaum muslimin. Kaum muslimin yang masih nalurinya sehat, akalnya sehat, yang masih murni tidak tercampur syubhat, mereka akan mengatakan bahwasanya tidak ada nabi setelahnya, tidak ada. Sehingga sebagai gambarannya, mungkin sebagian yang belum tahu, di Indonesia muncul kelompok yang baru yang sudah kita sebutkan. Apa kemarin tuh? Gavatar. Kelompok Gavatar ini adalah gerakan Fajar Nusantara. Pusatnya di daerah Kalimantan ya. Pusatnya di daerah Kalimantan. Jadi mereka menghimbau masyarakat di Pulau Jawa ini, katanya mau Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, agar segera hijrah ke Kalimantan. Karena sebentar lagi Pulau Jawa ini akan ambles, akan tenggelam di lautan katanya. Ini jangan takut ya, ini cuman syubhat dari mereka aja. Dan kita di masa-masa fatrah seperti ini katanya, karena nanti akan muncul nabi yang baru katanya. Sehingga kita nggak perlu sholat, nggak perlu zakat, nggak perlu puasa, nggak perlu haji, silahkan. Mau sholat silahkan, tidak silahkan, nggak masalah. Sampai datang nabi yang baru katanya, bayangkan itu. Ini pengikutnya ada loh, ini seperti ini, bukan sembarangan loh. Pengikutnya ada, pengikutnya. Nah, dan mereka pandai menipu dengan mengadakan dana-dana, membantu masyarakat untuk bertani, untuk ini dan itu. Akhirnya punya kelompok dijuluki dengan Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara. Nah, barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Jadi inti yang kita bahas pada pertemuan sore hari ini bahwasanya apa? Bahwasanya agama para anbiya wal mursalin sejak dulu sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada apa? Menyeru kepada agama Islam, yaitu tauhidullah jalla wa ala bil ibadah itu. Mentauhidkan Allah Taala di dalam beribadah, tauhid al-uluhiyah. Kemudian faedah yang kedua bahwasanya rasul yang diutus pertama kali untuk penduduk muka bumi ini siapa? Nuhun alaihissalam. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.